Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dari pendekatan formalis, strukturalisme genetik tidak hanya melihat gaya sastra sebagai entitas independen, tetapi sebagai rutinitas kompleks dari dinamika masyarakat, di mana gaya itu lahir. Teori Jean-Goleman dikembangkan oleh Jean-Goleman, seorang filsuf dan sosiolog terkemuka. Analisa holistik menggabungkan struktur sastra dengan konteks sosial dan kesadaran politik. Fokus dialektis menyoroti hubungan tiga kali antara struktur teks dan kondisi sosial. Jean-Goleman adalah seorang filsuf dan sosiologi asal Prancis, dan karyanya memiliki dampak besar dalam studi sastra dan sosial. Sebagai seorang pemikir Marxis, Goleman menolak pandangan deterministik dan menekankan pentingnya peran kesadaran kolektif dalam pembentukan karya seni. Karya sastra adalah refleksi dialektis antara individu dan masyarakat, bukan sekadar ekspresi subjektif atau representasi pasif realitas. Menurutnya, seorang penulis atau seniman tidak menciptakan karya dalam ruang hampa, melainkan sebagai bagian dari visi dunia. Fiction du monde yang dianut oleh kelompok sosial tertentu. Karya sastra oleh karena itu menjadi mediasi antara pengalaman individu dan struktur sosial yang lebih luas. Kemudian prinsip utama strukturalisme genetik. Teori strukturalisme genetik benar-benar menggunakan prinsip inti yang membedakannya dari pendekatan struktural lainnya. Prinsip ini menghasilkan memahami bagaimana gaya sastra terintegrasi secara mendalam dengan lingkungan sosial dan historisnya. Yang pertama, yaitu karya sebagai produk sosial. Karya sastra tidak berdiri sendiri, ia berawali hasil dari kondisi sosial dan historis tertentu, bukan hanya ekspresi individu. Yang kedua, ada struktur konflik, struktur internal sebuah karya yang mencerminkan konflik, ketegangan dan oposisi yang ada dalam masyarakat tempat dia itu dibesarkan. Yang ketiga, ada hubungan dialektis, terdapat hubungan tiga kali yang dinamis atau dialektis antara struktur teks atau dan struktur sosial, semuanya saling melalui membentuk. Yang terakhir, ada visi dunia politik. Ini karya seni mengekspresikan pandangan dunia di dunia sosial tertentu, bukan hanya dalam Untuk memahami aplikasi strukturalisme genetik, mari kita lihat studi kasus pada novel orang-orang proyek karya Ahmad Tohari. Novel ini tidak hanya menceritakan tentang sebuah dokumen sosial yang kaya mencerminkan realitas dan
konstitusi. Yang pertama yang sosiologis, hubungan itu dikenal sentra problem tema dengan faktor sosial dan materinya. Yang kedua, identifikasi posisi materi dan menganalisis oposisi atau kontradiksi dalam konflik dan narasi cerita yang dianggap sebagai dominan dalam konflik dalam realitas sosial. Yang ketiga, rekonstruksi yang mengkodifikasi sebelumnya dalam program sosial dan cerita yang merupakan aspirasi dan minat dalam konflik kelompok kecil dalam otoritas berarti mengambil bahwa penyelesaian dalam konstitusi sebenarnya bisa berdasarkan pada waktu dan tempat penciptaannya serta pengaruh perubahan sosial. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan strukturalisme klasik. Strukturalisme genetik Christian Goldman memiliki keterbukaan fundamental dengan strukturalisme klasik, terutama dalam fokus dan lingkup analisisnya. Yang pertama yaitu strukturalisme klasik fokus utama pada struktur internal teks itu sendiri seperti bahasa, narasi, dan sistem tanda, menghadirkan konteks eksternal atau di dalam kata karya. Kedua, strukturalisme genetik memperluas analisis dengan menambahkan konteks sosial, historis, dan kesadaran kolektif kelompok sosial sebagai elemen integral dalam memahami struktur karya. Yang ketiga, sifat analisis. Strukturalisme klasik cenderung statis dan sinkronis, menganalisis teks pada satu titik waktu, sementara strukturalisme genetik bersifat dinamis dan diagnostik, melihat evolusi struktur dalam sejarah. Hanya realisasi teori organisasi dan manusia. Strukturalisme itu menawarkan tenaga kerja yang kuat untuk mengkategorikan tidak hanya sebagai kategori ketika sebagai dokumen sosial dan sebagai realisasinya mencakup berbagai bidang pertama sebagai faktor sosial. Teori ini membantu kita melihat bagaimana novel, puisi, atau drama dalam dari kategori sosial dan misteri yang spesifik berdasarkan nilai konflik dan dalam masyarakat dan manusia. Kedua, yang mengungkap hubungan ini dan perubahan sosial. Dengan menganalisis sebetulnya tersembunyi dalam teks, kita dapat memahami bagaimana seni berfungsi sebagai alat untuk menyuarakan atau merespon perubahan lingkungan dan transformasi sosial. Ketiga, yang mengkaji representasi itu dan konflik. Strukturalisme genetik memungkinkan kita untuk mengidentifikasi bagaimana ini dan menilai kelompok dan konflik sosial konflik dan direpresentasikan dalam bentuk perbedaan personal. Kritik dan perkembangan terkini, seperti halnya teori lainnya, strukturalisme genetik juga menghadapi kritik. Namun kritik ini seringkali membuka jalan bagi perkembangan dan adaptasi teori dalam konteks kajian kontemporer. Yang pertama, tantangan objektivitas. Salah satu kritik utama adalah kesulitan dalam mengukur dan membuktikan secara objektif keberadaan kesadaran kolektif atau visi dunia yang
kesadaran kolektif dalam sebuah karya sastra secara objektif. Objektivitas analitis dijaga dan dengan menggunakan data-data teori yang relevan, misalnya dan konteks sosial, sehingga analisis tidak bersifat subjektif. Jadi kesimpulannya secara kolektif dalam bahasa sastra yang dapat dibuktikan secara objektif
teorinya sudah diakui dan seringkali digunakan sebagai pisau pembeda untuk data-data yang sudah diperoleh. Jangan pernah pikir kalau kita belajar bahasa itu bahasa itu susah enggak. Banyak teori yang bisa dibuat untuk membeda data-data yang lain. Ini adalah kita Dari teori strukturalisme itu kan teori tentang konsep intinya itu fakta kemanusiaan, subjek kolektif dan pandangan dunia. Teori tersebut itu diputuskan oleh Eugene Goldman. Jadi pertanyaan saya, apakah orang-orang yang menganut pada yang suatu daerahnya itu kental adatnya gitu, kayak dan dinamisme di daerahnya. Kayak orang itu di suatu daerah itu masih mempercayai adat-adat, kayak di suku pedalaman gitu ya. Apakah itu masih bisa dipengaruhi oleh karya sastra dengan teori strukturalisme genetik? Saya ulang mungkin intinya itu, apakah orang-orang yang masih tinggal di pedalaman gitu, suku-suku ya, bukan menganut dengan animisme dan dinamisme, itu bisa terpengaruh oleh karya sastra ini, teori strukturalisme genetik.
dianalisis dari strukturalisme genetik. Pertanyaan tersebut membentuk pandangan dunia kolektif yang tercermin dalam tema, tokoh, dan simbolnya tertera, sehingga itu dapat dijelaskan secara ilmiah melalui hubungan antara struktur teks dan struktur sosial. Bahasa kekuasaan dan ideologi. Hubungan antara bahasa dan kekuasaan juga dijelaskan oleh mereka menyatakan bahwa bahasa digunakan untuk membantu memenangkan dan melegitimasi relasi kekuasaan dan negara. Wajah mengatakan bahwa relasi pada kelompok tertentu dapat dikomunikasikan secara positif. Sementara kelompok lain saya akan menambahkan dalam perspektif strukturalisme genetik, sistem kepercayaan animisme dan dualisme merupakan bagian dari pandangan dunia kolektif yang lahir dari pemahaman sosial, sejarah, dan kondisi hubungan yang terbentuk melalui daya terhadap logika, kenalan, dan prasangka membentuk struktur berpikir bersama yang kemudian tercermin dalam cerita rakyat, mitos, legenda, ritual, maupun karya sastralisan dan dualisme. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan menyimpulkan materi. Kesimpulannya yaitu strukturalisme genetik sebagai ibadah dasar dalam masyarakat. Pemahaman terhadap suatu teks tidak hanya strukturalisme genetik usia semasa menjadi salah satu cara yang paling menjadikan dalam institusi mengelola dengan kemampuan yang menyatukan analisis teks dan konteks sosial secara biologis. Hari ini menawarkan ibadah yang kokoh tentang dunia sastra dan realita masyarakat. Analisis teks mengubah struktur internal karya sastra, konteks sosial, konteks lingkungan sosial historis, kesadaran kolektif, antisipasi, fisik dunia, sosial, refleksi, dialektisme, hubungan investasi yang dinamis, proses dan kebersamaan dalam karya seni. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya berikan sampaikan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melakukan perkuliahan yang ke berapa ini? Ke 10 ya. Sekarang 10 apa 11? 10 ya. Baru 10 ya. Berarti kurang 4 lagi. Kebetulan minggu depan itu kita libur. Ya, libur lagi. Jadi Kamis sama Jumat. Ya. Natalnya itu kan Kamis ya. Kemudian Jumatnya kan cuti. Jadi kita off. Tuh nanti ketika ndak nutut, ya ketika ndak nutut maka kita ganti jam di luar dari jadwal ini, gitu maksudnya. Belum salah. Oh iya, terima kasih Mas. Jadi gitu ya. Maksudnya kalau nggak nutut itu nanti sebelum UAS itu loh, itu kan harus 14 kali. Ya kita mengganti. Tapi kalau nutut ya sesuai rule, sesuai jadwal setiap hari Jumat. Itu maksudnya. Ya. Untuk sosiologi agendanya strukturalisme genetik ya. Yang presentasi sudah ada. Seorang izinan. Oke, silakan dipersiapkan untuk presentasi. Bisa di sebelah sini, nyampe nggak sebelah sini? Nyampe ya. Dosen nyentrik.
Oke, itu tadi presentasinya, walaupun suaranya agak pelan, bahkan nggak tahu lapar mungkin ya. Kok pelan sekali presentasinya. Jadi itu tadi ya, ini lanjutan materi hari ini, merupakan rangkaian yang di bawah payung sosiologi sastra. Ya. Yang paling sering dilakukan dalam kajian sosiologi sastra, strukturalisme. Teori dasarnya strukturalisme. Setelah strukturalisme, setelah itu orang-orang selanjutnya itu tidak puas dengan struktur saja. Struktur itu kan ketika kita misal analisis puisi berarti hanya ngomong puisinya tok. Ketika kita menganalisis cerpen berarti hanya ngomong cerpen itu. Ketika kita menganalisis drama berarti ya drama itu. Gak ada unsur di luar itu. Jadi karya sastra dianggap sebagai sesuatu yang mandiri, sesuatu yang kuat sehingga tidak perlu dihubungkan dengan yang lain-lain. Itu strukturalisme. Ya. Sampai akhirnya generasi selanjutnya itu tidak puas, ya. Salah satunya yang dipresentasikan tadi, Lucien Goldman, itu tidak puas dengan strukturalisme. Ya. Akhirnya ia tetap sepakat dengan struktur, tetapi dia memperbaiki konsep sehingga lahirlah yang namanya strukturalisme genetik. Jadi struktur itu tidak serta-merta berdiri sendiri, tetapi ada yang mempengaruhi, atau ada gennya, atau ada genetiknya. Ahlan berwajah seperti ini itu pasti ada yang ditiru, entah itu dari ayahnya, atau dari ibunya, atau bahkan dari kakek neneknya. Karena ada gen itu, ya. Di dalam strukturalisme genetik, ya, struktur itu dianggap tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada yang mempengaruhi. Nah, menurut Gottman tadi itu cara pandangnya ada 3 untuk mencari gen tadi. Apa? Yang pertama? Apa tadi yang pertama? Loh, kok ngewes? Tas dipresentasikan. Apa? Yang pertama? Loh, ngewes. Apa tadi? 1. Terus konstruksi visi dunia. Terus Identifikasi oposisi. Terus Historis kasus. Oke. Nah, strukturalisme genetik tidak hanya Lucien Gottman, ada siapa lagi? Itu struktur. Ketika membangun struktur baru mengetahui gennya, apa langkah terbesarnya tadi? Setelah itu apa? Setelah itu dinamika sosial, terus yang lain, ayo. Saya yakin semua pejabat itu pernah dilihat loh. Tidaknya pernah dalam proses politiknya mengalami proses apa konsep besarnya? Konsep besarnya tadi apa? Yang presentasi. Kok yang lain ngewes? Kita dipresentasikan. Kalau kita melihat gaya bahasa, Mana yang presentasi kok ada suaranya juga? apakah kemudian memang bahasa yang dipilih cuma sengaja digunakan seperti itu untuk makna tertentu atau tidak? Melihat kenyataan dan realitas setiap tokoh politis sudah pasti mengalami Terus pendidikan Terus? politik di sebuah perkumpulan partai atau apa sih? Apakah makna itu sengaja dimunculkan atau dibiasakan untuk masyarakat atau hanya sekadar mentoknya memang seperti itu?
memerlukan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kami tampung dulu. Ya. Durasi oposisi. Subjek kolektif. Setelah itu pandangan dunia. Kan 3 itu toh konsepnya. Using Gottman. Ya. Itu. Ya. Konsepnya Gottman untuk memandang genetiknya sebuah struktur. Itu 3 tadi, ya, fakta kemanusiaan, kemudian subjek kolektif, dan tendangan dunia. Ya, itu yang dilihat Lucien Gottman untuk melihat pengaruhnya struktur itu dari mana. Ya. Tadi sudah disebutkan, disuruh menyebutkan ulang kok wis ngewes iku rek ya apa sih? Ya, itu salah satunya. Strukturalisme genetik itu banyak tokoh-tokohnya, setiap tokoh beda konsep. Ya. Salah satunya kunci intinya nanti untuk langkah-langkahnya itu beda-beda ya. Jadi untuk langkah-langkahnya beda-beda. Ya, untuk langkahnya itu beda-beda. Nah, setelah itu, nah, ini yang dipresentasikan kelompok yang sebelumnya, ya, strukturalisme profetik, ya. Ini tidak lagi ngomong gennya dari struktur, tetapi bagaimana gen profetik itu terbentuk di dalam karya sastra. Jadi unsur religiositas itu sampai terbangun dalam karya sastra itu bagaimana? Seperti itu ya. Jadi nggak hanya ngomong struktur, tetapi struktur kebaikan yang dikaji. Seperti itu. Ya. Ini karena apa? Karena saya melihat bahwa saat ini itu penting, ya, yang namanya kesadaran itu perlu, ya. Karena negara bahkan dunia itu sudah semakin gak karu-karuan. Nggak hanya Indonesia ya, dunia. Ya. Itu karena apa? Karena ulahnya siapa? Manusia. Ini antara sadar dan tidak sadar sebenarnya. Ya. Yang namanya kutub utara dan kutub selatan itu isinya apa sih? Ya. Es itu, ya, yang namanya kutub berarti selamanya dia menjadi es, salju, dingin. Tapi akhir-akhir ini, ya, gunung es itu, ya, sudah mulai longsor. Gunung es. Walaupun di sana nggak ada orangnya, ya nggak ada masalah. Nggak akan ada liputan di berita. Ya. Tapi kalau kalian mencari kondisi terkini kutub utara dan kutub selatan, kalian akan tahu di sana tidak benar tidak banyak manusia, tetapi banyak yang namanya tumbuhan dan binatang yang terancam punah. Kenapa es itu cepat mencair? Karena terlalu panas. Dampaknya sampai ke sana. Siapa yang hidup di sana? Ada pinguin. Ya. Kemudian ada singa laut dan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Itu banyak. Nggak ada yang memburu, karena matinya nggak terburu, tapi mati karena alamnya sudah nggak bersahabat. Ya. Ketika atmosfer itu terganggu, maka ketika yang di laut, berarti jaringan di dalam laut itu juga akan terganggu. Tidak hanya di kutub utara, tetapi menuju ke tempat yang stabil yang dihidupi manusia. Jadi tumbuhan dan binatangnya juga akan berkurang. Yang paling dekat dengan kita kejadian di Sumatera kemarin, ya.
Dia yang paling dekat dengan kita kan, yang bisa kita lihat. Yang pada intinya semua itu faktor manusianya. Yang paling dekat lagi misalnya ya teknologi. Ya, semua punya handphone ya. Tahu dampaknya handphone. Tapi kan satu kadang juga cuek, dampaknya apa, yang penting saya pakai dapat manfaat. Ya kan? Itu rata-rata kita dalam posisi seperti itu. Ya. Baru nanti pada titik tertentu ketika dia benar-benar ada di atas, dia sudah mulai mau meninggalkan handphone. Mengapa? Ketika dia sudah ada di atas, ya, dia sudah tidak pengen gampang dicari oleh orang. Teknologi itu memudahkan orang itu dilacak. Ya. Kenapa? GPS-nya hidup, jaringannya bisa jadi orang semakin penting HP-nya poliponik akhirnya. Kalau kalian nonton film-film barat, film-film Hollywood, ya, mereka yang mafia-mafia itu, ya, yang tidak ingin dilacak, mereka kan pakai HP yang hanya untuk telepon. Ya enggak? Jerman sudah mulai menurunkan teknologi. Karena Jerman paling mengawali. Semua dinolkan lagi biar tidak carut marut. Indonesia baru ingin menikmati naik dulu. Masa belum naik mau turun, kan nggak menarik ya. Roller coaster itu kan harus naik untuk menuju meluncur ya. Ya, memang rutenya begitu. Ya. Itulah yang bisa saya tambahkan sebagai bentuk refleksi ya. Kalian nanti di akhir saya ingin berbicara terkait UTS-nya. Ya, semoga bisa tersenggol semuanya. Berapa artikel sih ini? Yang beda antara apresiasi drama sama sosiologi, angkat tangan. Sama semua. Berarti hanya membahas berapa kelompok? 6. Berarti hanya membahas 6 artikel. Oke. Cukup sekian untuk sosiologi sastra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.